Hancurnya kota Tel Aviv membuat Israel semakin agresif melancarkan serangan ke berbagai negara Timur Tengah. Gak tinggal diam, Timur Tengah yang dipimpin Iran dan Arab Saudi langsung melakukan pertemuan darurat. Sejumlah negara Islam tengah menyusun rencana besar menolong rakyat Palestina. Hebatnya, beberapa pertolongan datang dari bala tentara hewan. Cetak Gol coba merangkum balas dendam Timur Tengah atas perlakuan buruk Israel sebagai berikut. Rakyat Palestina memohon pertolongan. Israel semakin kepanasan setelah negaranya digempur habis 3 pejuang Timur Tengah. Houthi, Hizbullah sampai Hamas, sukses bikin Benjamin Netanyahu pusing 7 keliling. Beberapa kota utama Israel hancur lebur akibat serangan brutal yang dilancarkan para pejuang. Netanyahu langsung membalaskan perlakuan mereka dengan serangan secara masif. 2 negara tetangga Israel seperti Lebanon hingga Suriah harus hancur lebur. Tentara negeri Zionis memberondong serangan dengan membidik pangkalan militer di Suriah. Akibatnya sejumlah pesawat tempur Suriah nggak bisa lagi digunakan karena terbakar. Israel justru berdalih jika serangan tersebut dilakukan untuk mencegah kelompok militan. Israel juga mengobrak-abrik wilayah selatan Lebanon dengan hantaman roket. Bangunan penting di kota Tire pun harus hancur lebur seketika dalam hitungan menit. Peristiwa ini juga mengakibatkan 10 orang gak bersalah harus meregang nyawa. Kebiadaban Israel masih berlanjut dengan kembali menyerang wilayah Gaza, Palestina. Kali ini tentara Zionis menyerang fasilitas umum seperti Rumah Sakit Nasser di Gaza Selatan. Rumah Sakit Harapan Rakyat Palestina ini pun luluh lantak dan sulit digunakan kembali. Padahal layanan kesehatan tersebut merupakan yang terbesar di Palestina. Rakyat negeri para nabi pun akhirnya meminta pertolongan kepada dunia internasional. Mereka menganggap perlakuan tentara Israel seperti setan yang sulit dikendalikan. Membuat Iran turun tangan hancurkan Israel. Serangan tak manusiawi yang dilakukan oleh Israel nggak bikin dunia internasional bungkam. Pertolongan pertama datang dari Iran yang mengecam keras serangan brutal tersebut. Ayatollah Khomeini selaku pemimpin tertinggi berjanji akan membalas aksi keji Israel. Gak cuma Israel, Khomeini juga menargetkan Amerika Serikat yang dianggap sebagai biang keladi. Orang Amerika dan Israel harus tahu bahwa mereka akan menerima tamparan keras di wajah jika mereka melakukan tindakan jahat apapun terhadap kami, ujar pemimpin tertinggi umat Syiah tersebut. Iran juga berjanji akan melancarkan serangan ke Israel. Langkah ini disebut sebagai bentuk balas dendam atas tindakan genosida yang dilakukan di Palestina. Komentar ini disampaikan langsung oleh Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borojardi. Ada kesempatan untuk perang, untuk pembalasan, untuk memberikan tamparan kepada rezim Zionis Israel selalu ada. Tetapi momen yang tepat adalah hal yang sedang kami dalami dan akan kami tanggungkan, ujar diplomat 58 tahun itu. Rencana Iran dalam membalas Israel juga mencakup penguatan sistem nuklir mereka. Negeri Paramula diketahui memiliki 4 situs persenjataan nuklir yang menjadi aset strategisnya. Keunggulan ini semakin diperkuat dengan keberadaan rudal penjelajah terbaru yang dikembangkan Iran. Senjata ini bahkan mampu menjangkau target hingga 1.700 km. Timur Tengah negara Islam mulai bersatu. Iran bukan satu-satunya negara yang terusik dengan aksi brutal Israel. Negara-negara Timur Tengah pun kembali bersatu untuk melawan kekejaman negeri Zionis. Langkah tersebut terlihat lewat pertemuan Menteri Agama negara-negara OKI yang secara khusus membahas isu tersebut. Tindakan proaktif bangsa Muslim langsung disambut positif oleh Hamas. Kami menegaskan dukungan terhadap setiap upaya serius dari dunia Arab dan Islam untuk rekonstruksi Gaza, serta mengapresiasi upaya bersama dalam menyusun rencana pemulihan dan rekonstruksi yang jelas, ujar kelompok perlawanan Palestina itu. Usut punya usut, negeri Timur Tengah sudah lebih dulu mengecam tindakan keji negeri Zionis. Sebut saja pernyataan keras Kementerian Luar Negeri Arab Saudi yang menyebut Israel harus dihukum. Arab Saudi mengecam pengumuman otoritas pendudukan Israel yang bertujuan mengusir warga Palestina dari jalur Gaza dan mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengambil tindakan, tulis lembaga tersebut dalam rilis resminya. Negara elang bukan satu-satunya negara Arab yang bereaksi keras terhadap tindakan Israel.
Yordania melalui Raja Abdullah II juga menyampaikan peringatan kerasnya terhadap negeri Zionis. Jika serangan terhadap rakyat dan properti Palestina serta pelanggaran hukum internasional dibiarkan terus berlanjut, hal itu akan merusak kemajuan perdamaian, ujar pria kelahiran Aman tersebut. Sikap tegas juga ditunjukkan oleh Turki melalui pernyataan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Negeri kebab itu bahkan mengancam akan mengambil langkah tegas jika Israel bertindak terlalu ekstrim. Israel secara harfiah menggunakan terorisme negara dengan kebiadaban pengeboman terhadap warga sipil yang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Sama seperti kita menginvasi Libya, kita mungkin melakukan hal serupa kepada mereka, ujar politikus 71 tahun tersebut. Dapatkan potongan 7% dari sepatu Adidas Running Galaxy 6 dengan mengklik link di bawah ini. Bantuan turun dari bala tentara hewan. Pertolongan Palestina nggak cuma datang dari dunia internasional. Kuasa Allah, negeri para nabi diselamatkan oleh bala tentara hewan yang berhasil bikin prajurit Israel ketakutan. Terbaru, kucing karakal berhasil menyerang tentara Israel sampai terluka parah. Kucing gurun ini berhasil menyergap prajurit hebat negara Zionis hanya dalam hitungan menit. Tentara Israel menduga perilaku aneh hewan berbulu coklat ini dipengaruhi oleh Hamas. Alasannya, kucing tersebut lebih sering hidup di wilayah gurun dekat pangkalan militer Palestina. Bahkan kucing ini sampai mendapat julukan sebagai agen Hamas berkat aksinya menghabisi tentara Zionis. Namun Hamas menyebut jika kekuatan kucing karakal berasal dari Tuhan. Serangan hewan terhadap Israel juga terjadi di perbatasan Mesir. Lagi-lagi kucing karakal atau lynx berhasil membuat tentara Zionis lari terbirit-birit. Kabarnya seorang tentara sampai terluka parah akibat diserang hewan buas ini. Sebagai informasi, lynx punya ukuran mencapai 130 cm dan bisa melaju hingga 80 km per jam saat berburu. Kejamnya tentara Israel justru menghabisi hewan ini dengan dalil keamanan. Sebelumnya, kekejian Israel juga sempat dihukum oleh ratusan tawon yang juga ikut menolong. Kejadian tersebut terjadi saat IDF melakukan operasi di perbatasan jalur Gaza. Akibatnya 12 tentara harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami alergi. Para tentara yang menangis bahkan sampai harus disuntik bius untuk mengeluarkan racun sengatan tawon. Amerika Serikat mulai kehilangan power bantu Israel. Nasib berbeda justru menimpa Israel yang gak banyak mendapat bantuan. Otoritas Benjamin Netanyahu bahkan mulai ditinggalkan sekutu terkuatnya yakni Amerika Serikat. Rupanya negeri Paman Sam gak kuasa menahan gelombang protes dari rakyatnya sendiri. Penduduk Paman Sam dari berbagai kalangan turun ke jalan menyuarakan penolakan. Sebut saja para mahasiswa dari sejumlah kampus ternama Amerika Serikat. Rupanya gelombang demo dari mahasiswa ini membuat Kejaksaan Agung Paman Sam murka. Pambondi mengatakan mahasiswa tersebut sudah terpapar radikalisme dan akan menjatuhkan sanksi. Tidak masuk akal bahwa universitas-universitas ini tidak turun tangan untuk mencegah mereka. Mereka malah melindungi para pengunjuk rasa yang ini juga. Saya yakin merupakan teroris domestik, ungkap Pambondi. Namun komentar dari Pambondi justru memperparah kondisi Amerika Serikat. Seperti diketahui, negeri Paman Sam ini terancam resesi sebesar 40%. Hal tersebut makin diperkuat dengan turunnya indeks S&P 500 sebesar 10%. Hampers lebaran dari Kartika Sari bisa kamu dapatkan mulai dari 150 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Palestina yang semakin berjaya dengan dukungan seluruh dunia. Bagaimana pendapatmu? Akankah negeri para nabi mampu merebut kemerdekaan dari penjajahan Israel? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.